Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas struktur membran. Kelompok kami terdiri atas yang pertama ada Sabto Yulianto, lalu saya sendiri Safa Azara Gunawan, kemudian ada Nabila Rahma, dan yang terakhir ada Nisma Ristianti Jayanto. Struktur membran. Membran adalah struktur permukaan fleksibel tipis yang memikul beban dengan mengalami tegangan tarik. Struktur membran ini juga merupakan sebuah alternatif untuk struktur bentang lebar yang dapat diterapkan untuk penutup atap bangunan. Jenis-jenis struktur membran. Yang pertama ada struktur membran tenda. Struktur membran tenda ini bisa juga dikatakan sebagai struktur jaring, yang merupakan struktur yang menggunakan jaring dari tali-tali atau kabel-kabel sebagai struktur dan pembentuk ruang yang dilengkapi dengan bahan penutup ruang, misal ada tekstil, kaca, atau menggunakan fiber. Yang kedua ada struktur membran pneumatik. Struktur pneumatik sendiri adalah suatu sistem struktur yang memperoleh kestabilannya dari tekanan internal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan eksternal. Struktur ini bisa menggunakan udara sebagai pemompa yang di dalamnya. Ciri-ciri struktur membran. Yang pertama ada permukaannya tipis dan fleksibel. Yang kedua melengkung. Yang ketiga strukturnya ini ringan. Dan yang keempat harus memiliki struktur tambahan untuk menopang, karena struktur membran ini tidak bisa berdiri sendiri. Struktur membran ini pun memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada struktur ini bisa digunakan untuk membuat bentukan-bentukan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Contohnya seperti bentuk permukaan bola. Lalu kelebihan yang kedua ada struktur ini sifatnya ringan sehingga tidak memberatkan bangunan. Contohnya adalah tenda. Yang ketiga, sangat cocok untuk bangunan yang tidak permanen atau semi permanen. Lalu yang keempat, merupakan elemen konstruksi paling ekonomis untuk menutup permukaan yang luas. Dan yang kelima, memiliki daya tahan yang besar terhadap gaya tarik untuk bentangan ratusan meter, mengungguli semua sistem lainnya. Ada pun beberapa kekurangan dari struktur membran ini. Yang pertama, sangat peka terhadap efek aerodinamika sehingga mudah sekali mengalami getaran. Lalu yang kedua, tidak dapat menahan beban secara vertikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi struktur membran. Untuk yang pertama itu klasifikasi struktur membran berdasarkan tegangan tarik yang dapat dilakukan dengan sistem prategang. Yang pertama yaitu membran berbentuk bidang plana, lalu yang kedua membran berbentuk bidang kerucut dengan setengah tiang tenda, yang ketiga yaitu membran yang dikombinasikan secara bebas dengan hasil tenda, gergaji, atau atap gantungan. Untuk yang kedua, klasifikasi struktur membran berdasarkan penopangnya. Untuk yang penopangnya kabel yaitu contohnya struktur tenda, dan untuk yang penopangnya menggunakan udara yaitu contohnya struktur pneumatik. Lalu ada tipe kelengkungan permukaan struktur membran. Berdasarkan bentuk lengkungannya, struktur membran dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada antiklastik atau negative surface curvature, yang kedua yaitu ada sensklastik atau positive surface curvature. Untuk antiklastik atau negative surface curvature ini, bentuk ini memiliki kelengkungan dua arah yang berlawanan sehingga bentuk tenda yang dihasilkan menjadi cekung. Bentuk yang umum digunakan adalah bentuk hiperbolik, paraboloid, kerucut, dan bentuk lengkung seperti yang ada pada gambar. Lalu untuk sensklastik atau positive surface curvature itu sendiri itu bentuk yang memiliki dua arah kelengkungan yang searah sehingga bentuk yang dihasilkan menjadi cembung seperti contoh gambar yang ada pada slide tersebut. Ada pula tipe sistem pengaku struktur membran. Berdasarkan sistem pengakunya, struktur membran terbagi menjadi dua, yaitu mechanically precessed dan pneumatically precessed. Untuk mechanically precessed dalam tipe ini terdapat tiga konsep bentuk dasar dari struktur membran, yaitu saddle shape, right valley shape, dan point support shape seperti yang ada pada gambar. Lalu pneumatically precessed pada jenis struktur pneumatik, membran memperoleh tegangan permukaan melalui tekanan udara sehingga dapat termasuk ke dalam struktur membran yang dapat berdiri sendiri. Untuk contohnya seperti gambar yang ada pada slide ini. Lalu selanjutnya ada struktur pneumatik. Untuk prinsip
umum struktur pneumatik itu sendiri yaitu tekanan udara pada bagian dalam menyebabkan terjadinya tegangan tarik pada permukaan membran. Tekanan udara dalam harus lebih besar daripada tekanan udara luar supaya dalam permukaan membran tidak terjadi tekan pada saat terjadi pembebanan. Ada pula macam-macam struktur pneumatik. Yang pertama itu ada struktur pneumatik satu garis atau yang biasa disebut air support structure. Merupakan struktur yang ditumpu udara. Struktur ini mempunyai tekanan udara rendah kurang lebih 3-6 pound per feet. Udara harus dikontrol konstan terus-menerus. Lalu yang kedua ada struktur pneumatik dua lapis atau yang biasa disebut air inflat structure. Merupakan struktur yang digelembungkan udara. Struktur ini mempunyai tekanan udara tinggi 30-60 pound per feet, di mana pengontrolan udara dilakukan secara berkala. Lalu selanjutnya ada struktur tenda. Untuk prinsip umum struktur tenda itu sendiri, yang pertama ada kelengkungan. Bentuk kelengkung pada tenda ditentukan kondisi tumpuan. Yang pertama tumpuan titik atau tumpuan garis, yang kedua tumpuan kaku atau fleksibel, dan yang terakhir penempatan tinggi rendah titik tumpuan. Lalu selanjutnya ada kondisi tumpuan. Tumpuan titik tinggi selalu didukung kolom tekan berujung sendi dan titik rendah diangkat ke tanah. Pada tumpuan titik rendah akan terjadi gaya angkat dan gaya dorong pada pondasi karena adanya prategang pada membran, yaitu dengan menarik membran menggunakan gaya jacking. Untuk cara menjaga kestabilan struktur membran itu sendiri yaitu pada membran adalah dengan memberikan rangka penumpu pada membran atau memberi prategang yang diperoleh dari gaya-gaya arah luar pada perbatasan atau tepian membran, atau prategang yang diperoleh oleh tekanan udara pada bagian dalam membran yang mempunyai volume tertutup. Contoh pemberian prategang dengan gaya dari luar adalah struktur tenda. Stabilisasi membran ditandai dengan penggunaan kabel-kabel tarik atau pretension sehingga terjadi tegangan pada membran dengan arah tegak lurus di seluruh permukaannya. Hal ini disebut juga dengan gaya jacking. Untuk contoh pemberian prategang yang diperoleh dari tekanan udara pada bagian dalam membran yang mempunyai volume tertentu adalah struktur pneumatik. Perkenalkan, nama saya Sabto Yulianto dengan NIM 412-180-1005. Saya dari kelompok dengan struktur membran. Saya akan menjelaskan di sini tentang detail membran. Struktur membran adalah struktur yang menggunakan material membran yang memikul beban dengan mengalami tegangan tarik. Untuk gambar di atas itu jenis struktur membran yang digunakan merupakan struktur tenda dengan pendukung tiang terletak pada sambungan antara struktur permanen dan non-permanen pada atap. Tipe struktur pengaku struktur membran adalah ada dua, yaitu mechanical pre-stress dan pneumatical pre-stress. Untuk selanjutnya itu pada gambar di atas, titik tumpuan pada struktur membran bangunan menggunakan tumpuan titik discrete dengan titik tertinggi pada bidang lengkung, sedangkan titik terendahnya dihubungkan dengan kabel menuju kolom. Gaya pra-tegang pada membran diperoleh dengan menarik membran dengan titik tertinggi ke titik terendah atau jacking. Sedangkan gambar di bawahnya itu sistem membran pada bangunan bentang lebar biasanya masih harus dibantu dengan struktur kabel atau struktur space frame. Karena sistem membran bila terkena gaya dari angin maka harus ada daya tarik menuju tumpuan atau pondasinya. Oleh karena itu kabel berfungsi sebagai penyalur beban, namun untuk struktur membran atau tenda murni, maka gaya akan disalurkan langsung ke tumpuan atau patok, tanpa bantuan kabel sebagai penyalur. Contoh pada kemah-kemah kecil dengan bentangan kecil. Selanjutnya itu jenis material membran. Pertama itu ada PVC coat polyester. Yaitu material ini mudah ditangani dengan dilas dengan menggunakan las frekuensi tinggi. PVC diklasifikasikan menurut lapisan permukaan, yaitu ada dua. Satu akrilik, terus yang kedua PVDV.
Terus selanjutnya adalah PTFE Coat Fiberglass. Itu memiliki sifat membersihkan diri yang tinggi, ketahanan api, dan masa pemakaian melebihi 25 tahun. PTFE yang dilapisi fiberglass sangat mahal. Memang, tetapi kompetisi dengan kaca, masalah utama dengan PTFE adalah bahwa ia memperlakukan penanganan yang sangat hati-hati selama fase konstruksi. Selanjutnya adalah ITFE. Membran jenis ini terdiri dari lapisan tipis etilena tetrafluoroetilena. Karena kehalusannya, membran ITFE jauh lebih transparan. Tingkat ketransparannya sendiri itu 90% dibandingkan dengan jenis membran lainnya, sehingga dalam batas tertentu dapat menggantikan kaca sebagai bahan atap transparan. Tipe membran ini biasanya tidak digunakan untuk struktur membran pra-tarik, tetapi lebih digunakan sebagai penutup atap atau non-struktural. Terus selanjutnya itu pondasi yang cocok untuk struktur membran bentang lebar. Penempatan tenda membran terkadang memiliki kondisi tanah yang kurang mendukung untuk menahan gaya struktur dan gaya angkat angin. Karena itu, untuk lokasi seperti ini kami menggunakan tipe pondasi board fail. Untuk truss fail, fungsi dari pondasi jenis ini ialah agar gaya beban dapat ditumpuk pada bagian cap dan disalurkan ke dalam tanah, sehingga mendapatkan bagian tanah yang cukup keras. Pondasi tipe ini juga cukup baik menahan gaya angkat dan angin karena penggunaan cap dan kedalaman yang cukup. Untuk board fail sendiri itu ukurannya 250 mm. Untuk pipa besinya itu 8 mm. Plat bajanya sendiri 12 mm. Dan baut 22 mm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh bangunan membran. Saya Anis Maristiani Jayanto dan kali ini akan menjelaskan tentang contoh bangunan yang menggunakan struktur membran, yaitu The Palacio de Mineria. The Palacio de Mineria berada di pusat kota tua Mexico City dan dirancang oleh arsitek Manuel Tolsa dan pernah dibangun antara tahun 1797 dan 1813. Dianggap sebagai mahakarya neoklasisme Amerika Latin yang harus diawetkan. Dengan halaman 26 x 26 meter, sering banget digunakan untuk pameran buku, konferensi, konser khusus, pameran, dan peragaan busana. Ini untuk beberapa bagian di dalam bangunannya. Lalu untuk bangunannya sendiri itu memiliki perlindungan dari hujan atau atap keteduhan yang penutupnya dirancang pada tahun 2002, yang penutupnya sendiri pada bangunan ini tuh menjadi ikon tekstil arsitektur di Meksiko. Setelah digunakan selama 9 tahun, struktur tersebut masih dalam kondisi aman dan mekanisme yang baik. Namun tetap penampilan sangat dipengaruhi oleh tingkat polusi yang tinggi dan kurangnya perawatan rutin. Karena itu penutup pada bangunan ini diganti pada tahun 2011 mengambil bahan dari polyester berlapis PVC. Lalu Procentrate 705 oleh Serge Ferrari menjadi 1102 T2 yang tahan kotoran 100% dan dapat didaur ulang dan tahan lama dengan bahan yang sama, dengan produsen yang sama. Namun persyaratan tetap ada untuk tidak mengubah struktur yang ada atau tampilan luarnya. Artinya bahwa tidak ada elemen struktural atap yang dapat terlihat secara mata telanjang atau dapat dilihat dari jalan. Persyaratan ini menyiratkan interface harus sangat ringan dan ketinggian tiang harus dibatasi. Artinya tidak boleh berlebihan walaupun menambahkan beberapa unsur
Sebab itu untuk mengurangi file pada benturan seminimal mungkin. Pelat untuk penahan dan tiang penyaga ditanam pada plat beton yang dituangkan pada tahun 1973. Selama pekerjaan restorasi ini untuk menggantikan balok kayu bekas dan atap dengan benar, lalu tiang setinggi 9 meter dan praktekkan dengan ikatan untuk mengurangi tekuk dan penampilan mereka. Jadi ini beberapa perubahan yang terdapat pada strukturnya. Lalu selanjutnya ada penutup membran tembus pandang dengan ukuran 35 meter kali 35 meter, dipola dengan perangkat lunak, isi TechNet GmbH dan sudah diproduksi oleh Karpas Yellonas L. Carousel SA dalam satu bagian untuk menghindari sambungan di lokasi. Lalu untuk mengurangi tenaga kerja dan untuk meminimalkan kebocoran, skema radialnya mendefinisikan 4 permukaan paraboloid hiperbolik. Bisa dilihat pada gambar ada 4 sisi yang dipisahkan oleh 4 berbentuk V atau segitiga pada gambar di samping. Lalu ia mempertahankan sumbu bangunan, menekan simetrinya ke pusatnya di tengah, lalu secara keseluruhan melengkung ganda dan tipis. Bentuk putih mengingatkan dan bentuk putih ini artinya untuk mengingatkan dan menghormati cangkang Felix Jendela yang membentuk landmark kota ini. Jadi bangunan ini juga sebagai ikon pada kota Meksiko. Lalu selanjutnya ada pada bagian skylight. Skylightnya berdiameter 2,5 meter dan menjulang 2,3 meter di atas permukaan lantai. Itu terdiri dari cincin yang terbuat dari saluran galvanis dan sebagian bagian baja sudut, melampirkan akrilik tembus cahaya, termoformat dan sangat tahan benturan permukaan. Contohnya ada pada di gambar. Skylight ini direncanakan untuk memberikan pencahayaan di atas kepala di halaman. Jadi di tengah bangunan itu ada halaman yang luas atau ruang terbuka yang bisa dilihat dari berbagai sudut dan berkontribusi pada kemudahan perakitan dan pembongkaran pada atap, mengingat salah satu prinsip yang mendasari atap adalah itu dan dapat dipindahkan jika diminta untuk meninggalkan halaman bangunan seperti yang direncanakan semula. Jadi skylight ini dapat dipindahkan. Lalu untuk pemasangannya, membran dan skylight ini diperpanjang di lantai dan tiang di atap dinaikkan, bisa dilihat pada gambar, dengan mempertimbangkan pedoman formal Palacio di Limineri untuk melestarikan arsitektur konfigurasinya. Jadi walaupun dirubah, bangunan ini tidak menghilangkan inti dari arti bangunan ini. Lalu membran sangat mudah dipasang dan struktur existing tanpa penguatan khusus dan fleksibel sehingga memungkinkan untuk dapat dirubuhkan kembali dan dihilangkan. Lalu sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum